Ya, udah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Biasa Allah Alhamdulillah bangga. sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, ya kita berdoa dulu ya nak ya. Ketua Ya, kelasnya, Bu. silakan Sudiro dipimpin doanya. Saya lagi, Bu, ya. Baik, Ya kan, marilah teman-teman untuk berdoa kita dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sebelum belajar kita emang lebih baik itu berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa kita meminta kepada Allah supaya ilmu yang kita terima hari ini dapat kita terima dengan baik. Selanjutnya ya, Ibu. Sebelumnya Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Enggak, Bu. Berangkat semua, Bu. Berangkat semua. Alhamdulillah sehat semua kalau gitu kita hari ini. Ya, baiklah anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita telah memasuki bab kedua ya di pelajaran agama Islam dan budi pekerti, yaitu bab 2 yang berjudul Asmaul Husna. Asmaul Husna ya itu berasal dari dua kata, yaitu al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang berarti yang paling baik atau bagus. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau yang paling bagus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Biasanya sering kita jumpai itu di dalam Al-Qur'an di kulitnya ya. Itu ada Asmaul Husnanya di situ. Yang sering kita dengar biasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, tapi di sini ya, di bab ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu ada 5, yaitu Al-Malik, Maharaja, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan. Nah, sekarang kita bahas yaitu Al-Malik. Al-Malik yaitu Maharaja. Allah itu raja, raja di antara raja, penguasa di atas segala-galanya. Allah yang memimpin, yang menguasai dunia ini dan segala isinya. Al-Malik biasanya kita sering jumpai kata-kata Al-Malik itu di dalam Al-Fatihah. Yaitu Malik Yaumiddin. Ya, rajanya manusia.
Kecepatan nih Bu ngejelasinnya enak ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Lanjut. Enggak ya? Enggak, Bu. Kalau kecepatan Kami ngomong enak nyimak, ya. Bu. Ya, Bu. Nah, di situ lihat kita ada gambar. Gambar itu gambar pemandangan. Nah, berarti Allah itu raja di atas dunia dan di langit. Bumi ini dikuasainya. Kita sebagai manusia wajib meneladannya dengan cara apa? Dengan cara menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Nah, Sudiro kalau jadi ketua kelas tuh harus amanah ya. Harus Iya, bijaksana Bu. dengan anak buahnya. Jangan karena jadi ketua kelas semena-mena. Kita harus mengayomi yang lebih di bawah kita ya. Karena ketua kelas itu adalah contoh kecil pemimpin. Nanti kita kalau sudah dewasa jadi pemimpin keluarga atau pemimpin masyarakat atau nanti jadi presiden ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebagai pemimpin kita harus berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Jangan karena jabatan yang tinggi kita berkuasa semau-mau mengambil hak orang lain. Itu Ya, Bu. salah. Kita harus membela orang lain yang lemah Bu. ya. Selanjutnya, sebagai pemimpin juga kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan Pribadi. Jangan kepentingan pribadi kita utamakan, yang umum kita singkirkan. Itu salah. Bu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah. Jelas, Bu. Jelas ya. Ya, Bu. Selanjutnya, cara kita meneladani Al-Aziz, yaitu tadi apa? Maha perkasa. Perkasa. Allah itu maha perkasa. Ya. Ya, Jadi Bu. kita cara meneladanya itu dengan tidak menyerah dan tidak mudah putus asa. Jika seandainya kita di saat ulangan mendapat nilai yang kecil, kita jangan menyerah. Terus berusaha, jangan mudah putus asa, terus lagi belajar. Ya, sampai nilai kita mencapai yang kita inginkan ya. Ya, Terus Bu. selanjutnya kuat dan tabah menghadapi ujian. Kita harus kuat dan tabah seandainya kita dikasih cobaan oleh Allah. Yang selanjutnya tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Karena setiap masalah itu pasti ada pemecahannya. Jangan kita kalau ada masalah kita langsung ngeluh. Jangan kita berpikir, aduh, kenapa saya diuji seperti ini? Aduh dan aduh, jangan ya. Kita harus berpikir positif. Karena siapa tahu dengan masalah kita derajatnya akan diangkat oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu tidak gentar menghadapi kezaliman. Kalau kita melihat sesuatu kejadian yang merugikan atau suatu kejadian yang istilahnya pembulian, itu kita harus bela. Jangan kita nyumput, jangan kita diem. Kenapa? Karena kita takut katanya. Loh, kenapa harus takut? Kalau kita benar, kita tidak boleh takut. Takut itu karena kita salah. Yang selanjutnya melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Nah, kita harus melatih diri kita supaya mental kita kuat. Supaya mental kita tidak mudah dijajah oleh orang lain. Untuk Asmaul Husna Al-Aziz ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Udah jelas, Bu. Paham ya. Pinter-pinter anak murid Ibu ini. Ya, Bu. Kan belajar. Ya, bagus. Besok ulangannya nilainya 100 semua ya, Nak ya? Iya. Amin. Amin. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Qudus, yaitu Maha Suci.
Allah itu Maha suci. suci. Suci bukan berarti istilahnya apa ya? Allah itu suci. bersih Kotor, artinya, Bu. bersih. Ya, Nggak pernah Harus telek. bersih, Bu. iya Luar betul. dalam. Nah, jadi kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, wajib meneladaninya Al-Qudus ini. Dengan cara apa? Yaitu kita menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan kita kalau kotor, disapu. Kalau banyak rumputnya, dicabut. Nah, lingkungan bukan hanya lingkungan rumah kita saja, tapi di sekitar lingkungan yang lebih luas lagi, di masyarakat. Masyarakat. Biasanya kalau di masyarakat tuh diadakan Jumat bersih, gotong royong, ya seperti itu ya. Ya, Bu. Selanjutnya, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, seperti sifat iri dengki. Hati, kalau kita punya sifat iri dengki, maka apa nak? Kita yang rugi. Yang ada kita rugi. Ruginya di mana? Segala amal perbuatan kita dihapus oleh Allah. Jadi jangan sampai hati kita memiliki sifat iri dengki ya. Iya, Bu. Sedikit saja iri dengki di hati kita, maka amal kita akan hilang. Iya, Bu. Yang selanjutnya, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan perasaan orang lain. Nah, lisan berarti mulut kita. Kalau kita berbicara, hati-hati jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Nah, iya. Nah, itu perilaku tingkah laku kita juga hati-hati. Jangan sampai menyinggung orang lain, ya. Ya, Bu. Karena kita hidup bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu assalam. Maha sejahtera. Sejahtera itu melerai teman yang berselisih. Kalau ada teman yang berkelahi, dipisah ya nak ya. Jangan disorak-sorak. Ayo, itu salah seperti itu Iya, ya. Bu. Sudiro sering tuh, Bu. Ya. Selama ini Iya yang tuh kalau- seperti itu malah di Kalau Sudiro Ya, seneng, Bu, Sudiro kalau ada itu temennya berantem. sering, Bu. Disorak-sorak. Dia, Bu. Iya, Bu. Ya, Emang Bu. mau kalau kita disorak-sorak diadu kayak ayam gitu? Enggak Enggak, kan? Bu. Nah, Enggak, jadi kalau ada Bu. teman kita yang berkelahi, kita pisahkan. Jangan kita sorak-sorak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Lalu yang kedua, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Nah, menciptakan suasana damai. Berarti bagaimana? Kita itu harus saling pengertian. Nah, harus saling mengerti dengan keadaan orang lain. Jangan orang lain lagi suasananya marah dipancing-pancing. Nanti tambah marah. Yang ada tambah ribut. Tapi kalau orang yang marah itu kita redamkan, kita ayomi, insya Allah marahnya akan hilang. Ya, Bu. Selanjutnya, membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Jika ada tetangga atau teman kita yang sedang membutuhkan bantuan, contohnya teman kita ingin memindahkan meja, itu jangan dibiarkan. Nah, kalau ada teman yang membutuhkan tidak ada pena, dipinjamkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, Naya. Suatu saat kita akan membutuhkan bantuan juga dari orang tersebut. Jadi kita harus saling tolong menolong ya. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan ya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min itu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kita dengan cara apa? Beribadah kepada Allah.
senantiasa mengingat Allah. Dimanapun kita selalu mengingat Allah. Allah. Ya, kita sedang duduk sendiri, ingat Allah, jangan ngelamun. Kita sedang di masjid, ingat Allah, jangan mainan, ya. Ya, Bu. Selanjutnya, tidak mengganggu orang lain. Jangan mengganggu. Istilahnya tuh semut tidak akan gigit kalau tidak kita ganggu. Ganggu. Juga dengan orang lain. Dia tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak mengganggunya. Dia tidak akan mengusik kita kalau kita tidak mengusiknya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ini tinggal, usahakan kita jaga keamanan dan ketentraman. Jangan ada kita di situ ada keributan. Yang ada nanti kita dikucilkan. Yang ada kita disingkirkan. Itu tidak benar yang seperti itu. Ciptakan kedamaian. Ciptakan ketenangan. Ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya ikut menjaga keamanan lingkungan. Dengan cara apa? Kamling, ya, dengan jarak ronda malam. Nah, mengadakan ronda malam yaitu menjaga keamanan lingkungan dari apa itu, Nak? Dari maling, Bu. Maling, ya. Insya Allah kalau kita ada ronda di kampung kita aman, tidak ada maling. Ya, Nak Bu. ya. Yang ronda bapakku, Bu. Kalau kakakku tidur. Iya, kalau yang ronda emang bapaknya. Kalau kamu kan masih kecil, toh, Nak. Masa kamu ronda? Ya, Bu. Ya, itu materi kita tentang Asmaul Husna. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu kasih waktu. Ada, Bu. Bu. Udah jelas, Bu. Udah jelas. Udah jelas, Udah Bu. jelas semuanya. Ya, Bu. Paham semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham. Kalau seandainya Ibu tanya, bisa menjawabnya, Nak. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya, sekarang Ibu tanya. Asmaul Husna itu ada berapa sih, Nak? 99. 99. Asmaul Husna itu untuk siapa sih, Nak? Nama baik Allah, Nama baik untuk Allah, Bu. Nama-nama untuk Nama-nama yang baik Allah. untuk Allah. Nama yang baik, ya. Alhamdulillah. Hari ini materinya nyambung semua. Ya, Bu Guru. Ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan beritahu ya. Minggu depan kita akan ulangan. Jadi silahkan dipelajari materi yang hari ini. Dibaca-baca ulang supaya ulangan kita nanti mendapat nilai yang baik. Sebelum Ibu tutup, kita menyanyi dulu ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, kita nyanyi yang sering kita dengarkan ya. Garuda Pancasila saja. Ya, Bu. Apal, Nak? Apal, Bu Guru. Ya, kalau apal. Yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
maju. Ayo maju, 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 Ayo ayo maju, 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 ayo ayo maju, maju. maju. Ya, ya Ibu rasa cukup sampai di sini materi yang Ibu jelaskan. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, Ibu Bu. Aidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada